Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam cahaya, dan salam sejahtera untuk Bapak Ibu dan seluruh jiwa-jiwa terhormat yang menemani saya di channel Cahaya Sehat Lansia. Dimanapun kita berada saat ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat, ketenangan, dan kasih sayangnya kepada kita semua. Bapak dan Ibu, hari ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang sangat personal, sesuatu yang mungkin sering kita rasakan, namun jarang berani kita ucapkan. Sesuatu yang bersemayam di sudut hati kita yang paling sunyi, bahkan di tengah riuhnya ibadah kita, yaitu sebuah pertanyaan lirih. Sholat sudah, dizikir sudah, mengaji pun sudah, tapi kenapa hati ini masih terasa hampa? Kenapa jiwa ini masih gelisah? Izinkan saya memulai dengan sebuah cerita tentang seorang ibu yang kita panggil Bu Marwah. Usianya 66 tahun. Beliau adalah sosok muslimah yang sangat taat. Sholat 5 waktunya tidak pernah tertinggal, selalu di awal waktu. Setiap selesai sholat, zikirnya panjang, butiran tasbihnya tak pernah berhenti berputar. Malam-malamnya diisi dengan sholat tahajud dan lantunan ayat suci. Secara lahiriah, beliau adalah gambaran sempurna dari seorang hamba yang tekun. Namun, ada sebuah rahasia yang beliau simpan sendiri. Setiap pagi, setelah menyelesaikan semua wiridnya, saat duduk sendirian di teras menatap mentari pagi, hatinya justru terasa kosong. Ada sebuah ruang hampa yang tidak bisa diisi. Ada sebuah kegelisahan yang tidak bisa dijelaskan. Pikirannya seringkali melayang, cemas akan hal-hal yang tidak menentu. Dalam sujudnya yang panjang, seringkali beliau menangis dan berbisik dalam hati, "Ya Allah, apa yang salah dengan ibadahku? Apakah Engkau tidak menerima amalku? Aku sudah mencoba menjadi hamba-Mu yang baik, tapi mengapa hati ini tidak kunjung Engkau beri ketenangan? Di mana letak kesalahanku ya Rob?" Kisah Bu Marwah bukanlah kisah yang aneh. Mungkin ini adalah cermin dari apa yang sedang Bapak atau Ibu rasakan saat ini. Perasaan sudah melakukan semua ritual ibadah, namun ketenangan yang dijanjikan terasa masih jauh. Jika Anda merasakan hal yang sama, ketahuilah Anda tidak sendirian. Dan yang terpenting, perasaan itu bukanlah sebuah aib atau pertanda lemahnya iman. Justru sebaliknya, itu adalah sebuah panggilan, sebuah undangan dari Yang Maha Lembut untuk masuk ke taman spiritualitas yang lebih dalam. Mari kita bersama-sama mencoba memahami bahasa hati kita. Kita akan melakukan sebuah perjalanan, sebuah perenungan melalui 7 babak kesadaran untuk menemukan di mana letak sumber kegelisahan itu dan bagaimana cara menenangkannya dengan kelembutan. Ibadah sebagai kewajiban versus ibadah sebagai pertemuan. Perenungan pertama kita dimulai dengan sebuah pertanyaan mendasar. Bagi kita, apakah sholat dan dizikir kita sudah menjadi sebuah pertemuan atau masih sebatas kewajiban yang ditunaikan? Bayangkan, Bapak dan Ibu, jika kita memiliki seorang kekasih yang sangat kita cintai, lalu kita berjanji untuk menemuinya 5 kali sehari. Saat waktu pertemuan itu tiba, apakah kita akan datang dengan terburu-buru hanya untuk sekadar menggugurkan kewajiban bertemu, lalu cepat-cepat pergi karena pikiran kita sudah ada di tempat lain? Tentu tidak. Kita akan datang dengan penuh rindu. Kita akan bersiap sayap, memakai pakaian terbaik, dan saat bertemu, kita ingin setiap detiknya terasa bermakna. Kita ingin menatapnya, mendengarkannya, dan merasakan kehadirannya. Ibadah kita kepada Allah seharusnya jauh melebihi itu. Sholat adalah undangan langsung dari Naya untuk bertemu. Dizikir adalah cara kita memanggil-manggil namanya. Namun, seringkali tanpa kita sadari, rutinitas membuat ibadah kita kehilangan ruhnya. Kita melakukannya secara mekanis. Gerakan sholat kita sempurna, bacaan di zikir kita fasih, tapi hati dan pikiran kita berkelana ke pasar, ke urusan anak cucu, kekhawatiran masa lalu dan masa depan. Tubuh kita sedang sholat di atas sajadah, tapi jiwa kita tidak sedang bertemu dengannya. Kita mengetuk pintu ramania dengan sangat keras, tapi hati kita sendiri masih terkunci dari dalam. Kita mengucapkan nama Nia berulang kali di lisan, tapi hati kita tidak benar-benar memanggilnya. Inilah yang seringkali menciptakan jurang antara ritual dan spiritual. Jika setelah sholat hati masih terasa kosong, itu bukanlah dosa. Itu adalah sinyal dari roh kita yang berbisik, "Aku rindu. Aku rindu merasakan pertemuan yang sesungguhnya." Ini adalah sebuah kesadaran pertama yang sangat penting. Jangan hakimi diri sendiri. Cukup sadari saja bahwa mungkin selama ini kita baru berada di teras rumahnya, belum benar-benar masuk ke dalam ruang tamunya
untuk sebuah perbincangan dari hati ke hati. Perasaan kosong sebagai undangan dari Allah. Perenungan kedua kita adalah tentang bagaimana kita memaknai perasaan kosong. Itu sih, banyak dari kita yang saat merasa hampa, langsung menganggapnya sebagai sesuatu yang negatif. Hati saya kosong, berarti saya jauh dari Tuhan. Hati saya gelisah, berarti iman saya sedang turun. Pemikiran seperti ini hanya akan menambah beban. Rasa bersalah di dalam diri kita. Mari kita coba ubah sudut pandang kita. Bagaimana jika perasaan kosong dan gelisah itu bukanlah sebuah hukuman, melainkan sebuah undangan, sebuah surat cinta dari Allah yang dikirim langsung ke dalam hati kita. Bayangkan sebuah gelas yang sudah terisi penuh dengan air keruh. Air keruh itu adalah pikiran-pikiran kita tentang dunia, kekhawatiran kita, kebanggaan kita atas amal ibadah kita sendiri, dan semua kebisingan lainnya. Jika gelas itu penuh, bagaimana mungkin air yang jernih dan menenangkan dari Nia bisa masuk? Perasaan kosong yang kita rasakan itu mungkin adalah cara Allah yang maha lembut untuk mengosongkan gelas hati kita terlebih dahulu. Kegelisahan itu adalah caranya untuk mengguncang gelas itu agar air keruhnya tumpah. Ia ingin kita berhenti sejenak dari kesibukan kita menghitung-hitung amal. Ia ingin kita berhenti merasa sudah cukup dengan ritual kita. Saat hati kita terasa kosong, itulah momen paling ideal untuk diisi. Di saat itulah kita berada dalam kondisi paling murni untuk menerima cahayanya. Perasaan kosong itu adalah undangan untuk lebih jujur pada diri sendiri, untuk mengakui bahwa, ya Allah, ternyata ibadahku yang banyak ini belum bisa menenangkan hatiku. Ternyata aku masih sangat membutuhkanmu. Aku datang dengan gelas yang kosong, ya Rob, mohon isi dengan rahmat dan ketenanganmu. Jadi, mulai hari ini, saat perasaan hampa itu datang, jangan ditolak, jangan dihakimi. Sambutlah ia sebagai tamu. Ucapkan padanya, selamat datang, wahai rasa kosong. Aku tahu engkau adalah surat dari Tuhanku. Engkau datang untuk mengingatkanku agar aku kembali ke Podenea dengan lebih tulus. Beban dari luka lama yang belum dimaafkan terkadang. Sumber kegelisahan kita bukanlah pada ibadah kita saat ini, melainkan pada sebuah kerikil tajam dari masa lalu yang masih tersimpan di dalam sepatu jiwa kita. Kerikil itu adalah luka batin dan rasa kecewa yang belum sepenuhnya kita maafkan. Kita mungkin sudah sholat dengan khusyuk, tapi setiap selesai sholat, ingatan kita kembali pada perlakuan tidak adil dari seorang kerabat puluhan tahun yang lalu. Kita mungkin sudah berzikir ribuan kali, tapi di sela-sela di zikir itu, terlintas bayangan seorang teman yang pernah mengkhianati kita. Atau yang paling berat, kita masih menyimpan rasa kecewa dan marah pada diri kita sendiri atas kesalahan-kesalahan di masa muda. Luka-luka ini, Bapak dan Ibu, ibarat sebuah jangkar yang menahan kapal kita untuk berlayar menuju lautan ketenangan. Seberapa kencang pun angin ibadah kita berhembus, kapal kita tidak akan bisa bergerak jauh jika jangkarnya masih tersangkut di dasar lumpur dendam dan kekecewaan. Energi kita habis terkuras untuk menahan beban dari masa lalu. Memaafkan bukanlah hal yang mudah. Saya tahu itu. Memaafkan bukan berarti kita melupakan atau membenarkan perbuatan salah mereka. Memaafkan adalah sebuah keputusan sadar untuk melepaskan beban dari pundak kita sendiri. Memaafkan adalah cara kita berkata, wahai engkau yang pernah melukaiku, aku tidak akan lagi mengizinkan perbuatanmu di masa lalu untuk merusak kedamaian hatiku di masa sekarang. Memaafkan adalah hadiah terindah yang kita berikan, bukan untuk mereka, tetapi untuk diri kita sendiri. Dan yang paling sulit adalah memaafkan. Tiris, menerima bahwa kita pernah berbuat salah, bahwa kita tidak sempurna, dan bahwa Allah Maha Pengampun. Berhentilah menghakimi diri sendiri atas apa yang sudah berlalu. Lepaskan, serahkan penyesalan itu kepadanya, dan ganti dengan tekad untuk menjadi lebih baik di sisa umur yang ada. Cobalah renungkan sejenak. Adakah kerikil yang masih Anda simpan? Jika ada, berdoalah pada Allah. Minta kekuatan untuk bisa melepaskannya, karena hati yang dipenuhi oleh maaf adalah hati yang paling siap untuk dipenuhi oleh cahaya ketenangan darinya. Ketenangan dari rasa cukup, ikhlas dan pasrah. Perenungan keempat ini adalah tentang sebuah pergeseran fundamental dalam cara kita memandang hidup dan ibadah. Seringkali, kegelisahan kita datang dari sebuah keinginan yang tak terucap. Keinginan agar semua berjalan sesuai dengan mau kita. Kita ingin anak kuka kita selalu berbakti. Kita ingin tubuh kita selalu sehat. Kita ingin doa-doa kita segera terkabul. Kita seolah-olah menyodorkan sebuah proposal kepada Tuhan dan menjadi gelisah
saat proposal itu tidak disetujui. Disinilah letak kearifan dari 3 kata sakti: cukup, ikhlas, dan pasrah. Rasa cukup kanah adalah saat kita melihat apa yang kita miliki, bukan apa yang tidak kita miliki. Kita berhenti membandingkan hidup kita dengan orang lain. Kita merasa cukup dengan rezeki yang Allah berikan, cukup dengan perhatian yang kita dapatkan, cukup dengan kondisi fisik kita saat ini. Rasa cukup adalah rem yang sangat kuat untuk menghentikan laju keinginan duniawi yang tidak ada habisnya. Hati yang kanah adalah hati yang kaya. Rasa ikhlas adalah saat kita melakukan ibadah, bukan lagi karena ingin mendapatkan surga atau takut pada neraka, tetapi murni karena cinta kepadanya. Kita sholat karena kita rindu bertemu dengannya. Kita berzikir karena menyebut nama Dia menenangkan jiwa kita. Kita bersedekah karena kita bahagia melihat orang lain bahagia. Saat semua pamrih dan haiteng-haitenggen pahala itu hilang, ibadah kita akan terasa sangat ringan, tulus, dan membahagiakan. Dan yang terakhir, rasa pasrah, tawakal. Ini adalah tingkat tertinggi. Pasrah bukan berarti menyerah dan tidak melakukan apa-apa. Pasrah adalah melakukan ikhtiar terbaik kita, lalu menyerahkan hasilnya dengan sepenuh hati kepada Allah. Kita terima apapun ketetapan Dia dengan lapang dada, karena kita yakin bahwa Dia lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Hoti yang pesat adalah hati yang tidak akan pernah bisa digoyahkan oleh badai apapun. Ia tenang di tengah ombak, karena ia tahu nahkodanya adalah yang maha perkasa. Ketenangan itu tidak hadir dari banyaknya amal yang kita pamerkan, tetapi dari dalamnya rasa cukup, ikhlas, dan pasrah yang kita tanam di dalam hati. Allah mencintai hambanya bukan karena sempurna. Salah satu sumber kegelisahan terbesar kita adalah perasaan tidak pantas. Kita melihat tumpukan dosa kita di masa lalu. Kita merasakan kekurangan kita saat ini. Lalu kita berbisik, bagaimana mungkin Allah mau menerima ibadahku? Bagaimana mungkin Dia mau menyayangiku? Aku ini hamba yang penuh celah. Pikiran ini adalah bisikan dari setan yang ingin membuat kita putus asa dari rahmat Allah. Mari kita luruskan ini sekali dan untuk selamanya. Allah mencintai kita bukan karena kita sempurna. Jika Dia hanya mencintai yang sempurna, maka tidak akan ada satupun manusia di muka bumi ini yang akan mendapatkan cintanya, kecuali para nabi. Allah justru mencintai kita karena proses kita untuk terus kembali kepadanya. Dia mencintai air mata penyesalan kita lebih dari ibadah yang dipenuhi kebanggaan. Dia mencintai langkah kita yang tertiti-titi menuju masjid lebih dari lari kencangnya orang yang ria. Dia mencintai rintihan doa kita yang tulus di tengah malam lebih dari hafalan Al-Quran yang hanya di bibir saja. Kesempurnaan adalah milik Allah, sedangkan kita, manusia, adalah tempatnya salah dan lupa. Tugas kita bukanlah untuk menjadi sempurna. Tugas kita adalah untuk terus mencoba, terus bertaubat, dan terus kembali. Saat kita jatuh, kita bangkit lagi. Saat kita lalai, kita beristighfar lagi. Proses kembali inilah yang sangat Allah cintai. Jadi, buang jauh-jauh perasaan tidak pantas. Setiap kali Anda selesai sholat dan merasa ibadah Anda tidak sempurna, jangan berkecil hati. Katakan pada diri sendiri, "Ya Allah, inilah ibadah terbaik yang bisa aku persembahkan saat ini. Dengan segala kekuranganku, terimalah ya Rob." Bahwa Dia menerima kita apa adanya, dengan segala kerapuan kita, adalah salah satu pintu terbesar menuju ketenangan jiwa. Berhenti menghitung, mulai merasakan syukur. Perenungan ke-6 ini adalah tentang mengubah fokus dari transaksi menjadi relasi. Tanpa sadar, kita sering memperlakukan ibadah seperti sebuah transaksi. Saya sudah sholat tahajud, mana bonusnya? Saya sudah dizikir 1000 kali, mana ketenangannya? Kita sibuk menghitung jumlah rakaat, jumlah putaran tasbih, jumlah lembar Al-Quran yang kita baca. Menghitung itu tidak salah, itu bagian dari disiplin. Tapi jika kita hanya berhenti di situ, kita akan kehilangan esensinya. Ketenangan sejati tidak datang saat kita selesai menghitung, tetapi saat kita mulai merasakan apa? Merasakan kehadiran Dia dalam hal-hal yang paling kecil dan sering kita abaikan. Inilah inti dari syukur yang mendalam. Syukur hanya ucapan alhamdulillah. Syukur adalah sebuah kondisi hati. Saat kita minum segelas air putih, kita tidak hanya menelannya, tapi kita benar-benar merasakan bagaimana segarnya air itu membasahi tenggorokan kita yang kering. Dan kita sadar, ini adalah rahmat dari Allah. Saat kita melihat matahari terbit,
Kita tidak hanya melihatnya, tapi kita merasakan kehangatannya di kulit kita, dan kita sadar ini adalah kasih sayang Allah yang menghidupkan alam. Saat kita bisa bernapas dengan lega tanpa bantuan alat, saat kita masih bisa mengunyah makanan, saat kita masih bisa melihat wajah cucu kita, semua itu adalah zikir yang tak terucap. Semua itu adalah ayat-ayat kauniyah, tanda-tanda kebesarannya yang terpampang nyata. Cobalah latihan ini. Luangkan waktu 5 menit setiap hari hanya untuk duduk diam dan merasakan. Rasakan detak jantung Anda, itu adalah zikir kehidupan darinya. Rasakan hembusan napas Anda, itu adalah hadiah udara gratis darinya. Saat kita sibuk merasakan semua anugerah yang sudah ada ini, hati kita akan menjadi terlalu penuh dengan rasa syukur, hingga tidak ada lagi ruang yang tersisa untuk rasa gelisah. Belajar mendengarkan jawaban Allah. Perenungan kita yang terakhir adalah tentang komunikasi dua arah. Dalam doa, kita begitu fasih berbicara kepada Allah. Kita memohon, kita mengadu, kita meminta, itu sangat baik. Tapi, pernahkah kita meluangkan waktu untuk diam dan mencoba mendengarkan jawabannya? Seringkali kita merasa doa kita tidak dijawab. Mungkin bukan tidak dijawab, tapi kita yang tidak peka terhadap caranya menjawab. Allah tidak menjawab doa kita melalui suara di langit. Dia menjawab melalui berbagai cara yang sangat lembut dan seringkali tak terduga. Dia mungkin menjawab melalui alam. Saat hati kita sedang gundah, lalu kita melihat seekor kupu-kupu yang indah terbang dengan tenangnya. Mungkin itu karena ia berbisik, "Lihatlah, semua akan baik-baik saja." Dia mungkin menjawab melalui kebaikan orang lain. Saat kita sedang merasa sangat sendirian, tiba-tiba seorang tetangga datang mengantarkan makanan. Mungkin itu adalah tangan Allah yang sedang memeluk kita melalui tangan hamba-Nya yang lain. Dan yang paling sering, dia menjawab melalui gerak hati atau intuisi kita sendiri. Saat kita bingung harus memilih, lalu tiba-tiba ada sebuah perasaan damai dan mantap pada salah satu pilihan. Itulah petunjuk darinya. Saat kita ingin melakukan maksiat, lalu ada rasa tidak nyaman di dalam dada. Itulah peringatan darinya. Untuk bisa mendengarkan, kita butuh satu hal, keheningan. Kita tidak bisa mendengar bisikan lembut di tengah pasar yang riuh. Sama seperti itu, kita tidak bisa mendengar bisikan ilahi di tengah pikiran kita yang bising. Oleh karena itu, luangkan waktu setiap hari, walau hanya beberapa menit, untuk benar-benar hening. Duduk diam, kosongkan pikiran, dan katakan dalam hati, "Ya Allah, aku siap mendengarkan." Hati yang lapang adalah hati yang siap menerima pesen-pesen cinta dari langit. 3 langkah lembut untuk mendekat saat hati rapuh Bapak dan Ibu. Terkadang, semua teori dan perenungan ini terasa berat saat hati kita sedang benar-benar rapuh. Untuk saat-saat seperti itu, kita butuh pegangan yang sangat praktis dan sederhana. Anggap ini sebagai P3K, atau pertolongan pertama pada kegelisahan jiwa. Perikat adalah 3 langkah lembut yang bisa Anda coba malam ini juga. Langkah pertama, jangan paksa diri selalu kuat. Jujurlah dalam doa. Hentikan berpura-pura di hadapan Allah. Dia tahu isi hati kita lebih dari diri kita sendiri. Jika Anda sedang sedih, katakan padanya, Anda sedih. Jika Anda sedang marah atau kecewa, adukan padanya. Jika Anda merasa lelah, menangislah dalam sujud Anda. Mengakui kerapuhan kita di hadapan Yang Maha Kuat justru akan membuat kita kuat. Doa yang paling jujur adalah doa yang paling cepat sampai ke arsy-Nya. Langkah kedua, baca 1 ayat, renungkan seharian. Jangan paksakan diri untuk membaca berlembar-lembar Al-Quran. Jika hati sedang tidak siap, ambil 1 ayat saja. Ayat apapun yang sedang ingin Anda baca, bacalah artinya dengan perlahan. Lalu, biarkan ayat itu mengendap di dalam hati Anda sepanjang hari. Renungkan maknanya. Bagaimana ayat ini berbicara pada situasi Anda saat ini? 1 ayat yang direnungkan dengan mendalam jauh lebih baik daripada 1 juz yang dibaca dengan tebur. Langkah ketiga, ucapkan kalimat pasrah sebelum tidur. Setelah semua ikhtiar dan doa, langkah terakhir adalah kepasrahan total. Saat Anda merebahkan diri di tempat tidur, letakkan tangan di dada Anda, pejamkan mata, dan bisikan dengan sepenuh hati kalimat ini. "Saya di sini, ya Allah, peluk saya." Kalimat ini adalah sebuah pernyataan bahwa Anda menyerahkan seluruh kegelisahan Anda ke dalam genggamannya. Anda percaya bahwa Dia akan menjaga Anda sepanjang malam. Ini adalah cara terindah untuk menutup hari. Ketenangan adalah sebuah perjalanan pulang Bapak dan Ibu yang mulia.
dari semua perenungan kita hari ini, kita bisa mengambil satu kesimpulan besar. Ketenangan batin itu bukanlah sebuah piala yang bisa kita menangkan dengan banyaknya amal. Ketenangan batin adalah sebuah anugerah yang datang saat hati kita selaras dengan Sang Pemilik hati. Perasaan gelisah yang Anda rasakan bukanlah sebuah kutukan, melainkan sebuah kompas. Kompas yang menunjukkan bahwa ada bagian dari perjalanan spiritual Anda yang perlu diperdalam. Ia mengajak Anda untuk bertransformasi dari seorang hamba yang hanya menjalankan kewajiban menjadi seorang kekasih yang merindukan pertemuan. Teruslah sholat, teruslah berzikir, jangan pernah tinggalkan. Tapi lakukanlah dengan ruh yang baru, lakukanlah dengan kesadaran bahwa setiap gerakan dan setiap ucapan adalah sebuah dialog cinta dengannya. Peluklah diri Anda, maafkan masa lalu Anda, dan syukurilah setiap hal kecil yang ada. Perjalanan mencari ketenangan adalah perjalanan seumur hidup. Ini adalah perjalanan pulang ke fitrah kita yang paling murni, yaitu merasa damai dalam dekapan kasih sayang Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih telah menemani saya dalam perenungan yang sangat mendalam ini. Semoga video ini bisa menjadi setetes embun yang menyejukkan hati Bapak dan Ibu yang mungkin sedang gersang. Tetaplah berjalan menuju cahayanya. Sampai jumpa di video Cahaya Sehat Lansia berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.